pencet, pencet, pencet. Dadah. Balik lagi sama gue. Kali ini gue mau bikin video yang hampir sama sebelumnya, cuma gue mau ganti unit. Jadi nanti gue mau bikin video review antara C200 yang ada di Bluebird sama yang ada di Express. Nah, untuk sekarang gue udah ada di showroomnya Bluebird di salah satu pool yang ada di Jakarta. Ini di belakang gue udah banyak versi yang berjejer. Nanti gue bakal nge-review salah satu yang ada di sini. Gue bakal bahas mulai dari eksterior, interior, sampai ke mesin-mesin yang gue kasih lihat ke kalian. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment. So, stay tune. Nah, sekarang gue sama tim 69 Project, gue udah diri di depan unitnya. Ini unit C200 tahun 2012, ini yang ex Bluebird. Gue mau nge-review ke kalian, kita mulai dari bagian eksteriornya dulu. Terus nanti gue mulai nge-review di bagian mesin, baru ke interiornya. Yuk, sini ikutin gue. Oke, ini sekarang gue udah di depan unitnya. Ini unit C200 tahun 2012. Gue mau nge-review mulai dari bagian depannya dulu, di bagian eksteriornya. Ini kalian bisa cek sendiri untuk di bagian eksteriornya sendiri. Dari bagian depan, kita mulai dari bagian headlampnya dulu. Untuk headlamp sebelah kanannya masih oke, dia nggak ada lecet sama sekali, masih bersih, masih bening loh. Terus kayak bagian grillnya, gue mau zoom di bagian grill biar kalian bisa lihat detailnya, ada yang lecet atau enggak. Overall aman untuk di bagian grill depannya. Terus untuk di bagian headlamp sebelah kirinya, headlamp masih aman, masih sama yang di samping sana. Dia masih aman, masih bening. Terus dilengkapi sama fog lamp. Yuk kita mulai ke bagian samping. Kita mulai dari bagian samping kanannya dulu. Ini untuk bagian samping kanannya. Gue mau mulai dari bagian bannya dulu biar kalian bisa cek. Nah,
Nah, ini untuk bagian bannya sendiri, kalian bisa lihat bagian ban itu masih cukup tebal dan velgnya itu masih bawaan original dari Mercy. Dan untuk bagian velgnya detailnya masih aman, masih bersih, nggak ada lecet-lecet, nggak ada gompal-gompal atau retak sekalipun. Ini di bagian luarnya. Oke, terus kita mulai agak ke samping lagi. Ini untuk di bagian bodinya. Ini untuk di bagian kaca spionnya, masih aman covernya. Terus agak ke belakang lagi. Nah, for your information aja, kalau untuk mobil Mercy X Bluebird sendiri, catnya itu masih bawaan dari Mercy, belum ada yang diutak-atik. Jadi kayak masih pure hitam dari Mercy-nya. Kita cek coba di bagian ban belakangnya. Ini untuk ban bagian belakangnya sendiri masih sama juga sama yang ada di depan. Kalian bisa lihat sendiri, logo Mercy-nya pun juga masih komplit untuk di bagian velgnya. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Gue mau ngasih detail ke kalian dari bagian sininya dulu. Oke. Nah, ini untuk Mercy C200 CGI-nya tahun 2012 di bagian belakangnya. Lampu bagian belakangnya juga sama. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk di bagian bumpernya masih aman, dia nggak ada bekas tabrak. Oke, aman. Terus coba kita cek ke bagian bodi sini. Ini gue agak sulit ya untuk masuk ke sana, jadi gue kayak ngasih lihat ke kalian sekilasnya aja dulu ya. Oke, ini untuk bagian bannya lagi gue mau kasih lihat. Sama, masih aman, dia masih ada logonya dan velgnya juga masih oke. Ban juga ukurannya masih cukup tebal. Nah, ini untuk di bagian pintunya. Coba gue mau coba buka. Oke. Nah, ini bocoran sedikit untuk di bagian interiornya. Nanti kalian bakal bisa lihat bagian interiornya dan gue bakal nge-review juga di bagian interiornya. Tapi kita lanjut dulu ya untuk di bagian depannya. Oke, tutup. Bantingannya masih enak banget. Oke, kita jalan lagi agak ke depan. Nah, oke, ini bannya juga sama. Gue coba kasih lihat lagi ke kalian. Masih oke. Nah, itu gue udah ngasih lihat ke kalian untuk di bagian eksteriornya. Gue udah muterin mobilnya di bagian eksterior. Nanti gue bakal coba buka kap mesinnya ya. Gue mau ngasih ke kalian untuk di bagian mesinnya. Ini kap mesin sekarang udah kebuka. Kita mau coba lihat, agak maju sedikit. Gue mau ngasih lihat ke kalian. Ini dalam kondisi mesin mati. Gue belum bisa dengar suaranya. Gue sengaja, gue mau ngasih lihat ke kalian dulu untuk kerapihan di bagian mesinnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk di bagian mesinnya sendiri hanya cukup kotor dikit aja, tapi dia overall masih kering, nggak ada bocor, masih aman. Ini sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian kap mesinnya, buat mastiin aja kalau di kap mesin itu aman, nggak ada penyoknya, buat yakinin kalau ini nggak bekas tabrak. Oke, ini untuk kap mesinnya masih oke, masih aman. Hanya perlu dibersihin sedikit aja. Sekarang gue mau coba nyalain mesinnya ya. Nah, ini mesinnya udah nyala. Kalian coba dengerin aja sendiri bunyinya. Untuk bunyi cukup halus, gak terlalu kasar menurut gue. Ini sih menurut gue ya. Nanti kalian bisa cek langsung ke sini. Dan tetap sama, karena gue gak terlalu ngerti mesin. Saran gue kalau kalian mau ngecek unit, selalu siapin mekanik. Tapi kalau misalnya untuk di Bluebird, for information aja, dia udah nyiapin mekanik juga. Jadi kalian bisa kerja sama mekanik sini atau kalian mau mekanik dari luar.
Oke, bagian mesin udah selesai. Sekarang gue mau coba nge-review di bagian interiornya. So, stay tune. Nah, oke, ini sekarang gue mau nge-review mulai dari bagian sebelah kirinya dulu. Ini untuk di bagian sebelah kirinya sendiri, kalian bisa lihat secara detail. Nah, dia dilengkapi sama power window-nya di sebelah sini, dan di sini ada central lock-nya. Nah, agak ke tengah sedikit, di sini dia ada AC dan airbags. Jadi kalian aman untuk safety-nya di sini. Oke, yang paling penting untuk kenyamanan di tempat duduknya sendiri, dia masih bawaan dari Mercy-nya. Dia udah dibungkus kayak gini. Itu kulit joknya, dan ini masih original dari Mercy. Belum ada utak-atik. Terus agak ketengahan sedikit. Oke, sip. Di sini ada laci. Gue mau coba cek untuk di bagian lacinya. Oke, untuk di bagian laci coba gue buka ya. Sip. Nah, untuk lacinya sendiri kalian bisa lihat, ini masih rapi. Dan lampunya pun juga masih aktif, masih nyala. Gue coba tutup lagi. Oke, terus sekarang ke bagian agak ke tengah sedikit nih. Untuk di tengah itu dia ada bagian audionya. Ini untuk audio kalian bisa lihat sendiri, masih rapi banget. Oke, gue mau coba operasionalin dulu untuk di bagian audionya. Tinggal pencet sini, masih nyala, masih oke, masih aman. Jadi kalau misalnya untuk di Mercy ini kalian dilengkapi dengan audionya itu ada Bluetooth untuk phone-nya. Jadi aman buat kalian yang mau terima telepon saat kalian masih di perjalanan. Gue coba mau ngeganti channelnya. Oke, coba kita cari lagi. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Bukan audionya, aku mau cari channel agak rapi karena gue mau coba besarin suaranya. Nah, kalian bisa dengerin sendiri untuk suaranya. Ini masih oke banget suaranya. Ngebahasnya gue masih enak juga. Oke, kecilin sedikit. Tetap dinyalain biar kita nge-reviewnya enak. Ada yang nemenin. Oke, lanjut. Di sini ada bagian AC. AC-nya sendiri pun di sini masih dingin banget. Cukup dingin kalau menurut gue. Masih oke. Nah, terus ini di bagian sini nih agak ke bawah lagi. Di sini dia ada pengaturan AC-nya. Ini kalian bisa on off di sini. Tombol ini ada udah agak hilang-hilang gitu ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Kalian minus di sini aja. Ini untuk pengaturan AC-nya. Sama agak bawah sedikit. Untuk transmisinya sendiri dia Matic Tiptronic. Kalian bisa lihat sendiri. Masih aman, masih rapi. Sip. Nah, untuk ini kalian nanti bisa ngeganti channel radio dari sini. Gue mau coba ganti ya. Nah, masih kesetel, bisa beroperasional berarti. Agak ke bawah lagi di sini dia ada laci. Ini bisa kalian gunain untuk naruh barang-barang kayak misalnya nanti kalian mau naruh charger atau koin-koin. Oke, tutup lagi. Nah, di sini juga ada laci lagi nih. Jadi laci ini bisa dibuka. Tinggal kalian pencet aja tombol di sebelah sininya. Oke, kebuka. Nah, di sini masih banyak banget kabel-kabel. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Tapi biasanya ini nanti dilepas sih, karena kan ini bawaan dari taksinya. Oke, kita tutup lagi. Lanjut lagi ke depan lagi. Oke, ini sekarang gue mau ngasih lihat kalian untuk di bagian setirnya dan di bagian speedometernya. Kita mulai dari bagian speedometer dulu. Coba gue mau kasih unjuk ke kalian untuk di bagian speedometer. Nah, oke, ini yang paling penting untuk di bagian speedometer. Kalian harus tahu untuk kilometernya sendiri dia ada di angka 288.000 sekian. Ini untuk kilometernya. Oke. Dan untuk setirnya sendiri overall masih oke banget. Dan airbagnya juga masih aktif. Gue mau coba nyalain klakson.
si nyala, si berfungsi. Nah, untuk di bagian sini sendiri kalian bisa coba ganti-ganti audio, channel radionya dari sini. Kayak gitu, kalian nanti bisa ganti dari sini. Ini gue lagi fungsiin buat di sini soalnya tadi, jadi di sini nggak keganti. Untuk audio pembesar juga bisa dari sini. Nah, volumenya nambah kan? Oke. Nah, beralih lagi ke sebelah sini. Untuk di sini dia ada AC lagi. Oke. Nah, di sini ini udah ada sentral semua nih. Mulai dari power window ada di sini, sentral juga ada di sini. Gue mau coba aktifin power window sebelah sininya. Nah, masih berfungsi kan? Oke. Coba kita fungsi sebelah sananya. Masih berfungsi juga loh. Oke. Sip. Untuk bagian interior depan selesai, gue mau coba ke bagian belakang ya. So, ikutin terus. Nah, ini untuk di bagian interior belakangnya, gue mau coba masuk. Oke, sip. Gue udah duduk di dalam ya. Nah, untuk interior bagian belakangnya sendiri, kalian masih bisa lihat sendiri. Joknya masih sama, si jok kulit, si rapi. Nah, untuk di bagian safety-nya juga masih ada safety belt-nya, jadi aman. Di sini juga ada. Oke. Di sini dia dilengkapi sama power window. Di sini ada kayak laci gitu buat nanti kalian naruh majalah atau buku-buku atau barang-barang yang lainnya. Nah, untuk di bagian belakang sendiri dia udah ada AC yang terpisah di sini. Oke, jadi kalian bisa atur AC di bagian belakang. Terus di sini juga ada laci untuk kalian nge-charger. Kalian tinggal pasang lighter aja di sini. Oke. Sama, ini juga sama, ada bagian lacinya. Nah. Terus untuk di bagian plafonnya sendiri, dari plafon bagian depan sampai ke belakang masih aman. Plafonnya masih cukup bersih, rapi, dan keadaan unit juga masih rapi banget kalau dari belakang. Ini penampakan depan kalau dari belakang ya. Terus agak ke samping lagi. Ini untuk pintu bagian kanannya. Biasa power window. Di sini ada soundnya juga. Nah, ini untuk buka pintunya. Coba aku mau coba tutup. Oke. Terus gue mau coba buka. Oh, ini gue golok dari depan. Sip, untuk bagian interiornya selesai. Oke, sekarang gue udah selesai nge-review untuk bagian Mercy C200 tahun 2012 X Bluebird. Nanti gue sama tim 69 Project gue mau langsung lanjut ke bagian Express. Gue mau nge-review unit C200 juga yang ada di sana. Tapi sebelum gue jalan ke sana, tetap gue mau ngingetin kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Yuk, ikut! A few moments later.
69 Project udah ada di Full Express. Tadi gue udah jalan dari Bluebird ke sini sama anak-anak, dan nanti gue di sini bakal nge-review unit C200 yang ada di Express. Unit ada di belakang gue. Nanti gue bakal ngasih lihat ke kalian perbedaan dari unit yang ada di Bluebird sama yang ada di Express. Terus nanti gue bakal ngejelasin juga, gue bakal nge-review mulai dari bagian eksteriornya, interiornya, sampai ke mesin-mesinnya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin lagi, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment. Yuk, kita mulai. Oke, sekarang gue mau mulai nge-review unitnya. Ini unitnya udah langsung ada di samping gue. Gue mau mulai nge-review dari bagian eksteriornya dulu. Tapi kalau jangan kemana-mana, yuk kita mulai. Oke, langsung aja gue mau mulai nge-review dari bagian eksteriornya dulu. Ini dari bagian eksterior bagian depan, nanti baru ke interiornya. Nah, kalau untuk di Express sendiri, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau di Express itu dia ngejualnya itu dalam kondisi benar-benar bawaan dari Mercedes-Benz-nya langsung. Kayak dari catnya sampai semuanya masih belum ada yang diganti atau diperbaiki atau diubah-ubah. Nah, kayak dari cat sini kalian bisa nilai sendiri. Ini benar-benar masih bawaan dari Mercy-nya langsung. Nah, perbedaan yang lainnya lagi untuk dari grillnya. Jadi kalau misalnya untuk yang di Bluebird itu, dia itu jatuhnya C200 yang masih klasiknya. Tapi kalau untuk yang di Express ini, dia yang sudah sportnya. Bedanya, ini di bagian grill udah kelihatan banget beda. Jadi kalau misalnya untuk yang ada di Bluebird, grillnya itu nggak kayak gini. Tapi dia logo Mercy-nya tuh nol di sini. Dia gak keluar di sini, dia berdiri gitu. Tapi kalau untuk yang di Express, karena dia yang lebih sport, ini yang dia yang sport, jadi logo Mercy-nya ada di bagian sini. Oke, bisa kalian lihat jelas. Langsung aja gue mau ngasih lihat lagi, mulai dari bagian lampu depannya dulu. Setelah tadi gue ngasih lihat ke kalian untuk catnya. Ini untuk bagian lampu depannya. Lampu depan memang tidak sebening yang ada di Bluebird, tapi masih cukup rapi. Dan dia masih cukup aman karena nggak ada lecet dan nggak ada yang pecah. Dan di bawah ini fog lampnya masih aktif, masih nyala. Ini dalam kondisi nyala. Oke, terus beralih ke bagian sebelahnya lagi. Ini untuk bagian lampu sebelah sini masih sama. Kadar warnanya masih sama, bening-beningnya masih sama, dan yang paling penting di sini nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Fog lamp juga masih aman. Sekarang kita mulai cek untuk di bagian bempernya. Nah, untuk di bagian bempernya sendiri masih aman, nggak ada penyok atau bekas tabrak sama sekali. Coba kita cek di bagian sininya juga ya. Nah, untuk di bagian sini pun juga masih aman, dia nggak ada lekukan-lekukan. Langsung aja kita mulai ke bagian sampingnya. Ini nampak dari sampingnya, samping depan. Gue mau mulai dari bagian sininya dulu, dari bagian sekitar ban depan. Nah, kalau untuk dari bannya sendiri masih sama, masih bawaan dari Mercy-nya juga. Karena memang kalau di Express itu dia juga benar-benar original dari Mercy-nya di Express. Nah, untuk kondisi velgnya masih oke, masih bagus. Tapi kalau untuk kondisi ban, gue nganjurin sebelum kalian bawa keluar unit dari sini untuk kalian beli ban baru. Nah, di sini ada kayak lecet-lecet gitu karena dia belum disiram lagi sama cat yang baru. Karena memang benar-benar masih bawaan. Oke, kita jalan lagi agak ke sana, setengah. Ini untuk di bagian spionnya, kalian bisa lihat sendiri masih rapi. Oke, agak mundur lagi. Nah, ini untuk di bagian bannya juga, gue mau ngasih lihat ke kalian. Sip. Sekarang kita coba ke bagian belakangnya ya. Oke, ini untuk bagian belakangnya sendiri. Kalian bisa lihat keseluruhan. Untuk bagian belakangnya bentuknya kayak gini. Coba kita cek lebih detail lagi. Ini untuk lampunya sendiri masih oke. Dia nggak ada yang retak atau nggak ada yang pecah. Dan ini jauh lebih bening daripada di depan sih.
Ini pun juga sama, dia nggak ada retak atau pecah dan jauh lebih bening. Logo C200 nya sendiri pun, emblem C200 nya masih ada, masih lengkap. Coba kita cek bagian bumper. Untuk bagian bumper pun masih aman banget, dia belum ada lecet atau nggak ada yang penyok. Kalau bagian samping kiri, secara keseluruhan, coba kita jelas secara detail. Ini untuk dari ban belakang sebelah kiri, masih ada logo Mercy-nya. Velg masih oke, tapi tetap gue ingetin kalau untuk ban gue anjurin untuk kalian ganti. Sip. Gue mau coba buka. Oke, nanti gue bakal nge-review dalamnya juga, tapi gue tetap mau lanjutin yang bagian luarnya dulu. Bandingannya masih enak. Oke, kita lihat di bagian sininya. Ini juga masih oke banget. Oke, bagian eksteriornya udah selesai gue review. Nanti gue bakal masuk ke dalam buat ngasih lihat kalian untuk di bagian interiornya. Stay tune. Oke, ini gue udah coba buka di bagian kap mesinnya. Gue mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian mesinnya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kalian juga bisa dengar sendiri bunyinya. Untuk kerapihannya masih cukup rapi, hanya mesin agak kotor aja di sini. Dan kondisi mesin sendiri pun masih cukup kering, dia nggak ada bocor, kering banget. Coba kita cek di bagian kap mesinnya. Nah, ini untuk bagian kap mesinnya ya. Untuk di bagian kap mesinnya, di bagian depan ini aman, dia nggak ada bekas agak bopeng-bopeng atau agak ada yang condong ke dalam kayak bekas tabrak, itu nggak ada, aman. Ini bagian mesinnya, tapi tetap karena gue nggak terlalu ngerti mesin, kalian gue saranin buat bawa mekanik ke sini. Jadi kalian lebih puas lagi untuk ngecek mesinnya. Oke, bagian mesin udah selesai gue kasih lihat. Sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian untuk bagian interiornya. Nah, jadi sekarang gue udah duduk di dalam unitnya. Gue mau nge-review di bagian unitnya. Gue mau ngasih lihat kalian untuk bagian interiornya tuh kayak gimana sih. Nanti gue bakal ngejelasin mulai dari interior depannya, baru ke interior belakangnya. Yuk kalian masuk yuk. Oke, start. Gue mau mulai untuk nge-review di bagian interior dalamnya dulu. Ini gue mau mulai dari sisi sebelah kiri. Pertama dari pintu sebelah kiri atau di bagian penumpang sini. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk di bagian sebelah kiri di sini, kalian bisa lihat di situ ada central locknya, dan di situ ada power windownya. Oke, dan dia didominasi dengan warna hitam, terus kayak ada aksen warna silvernya gitu, jadi kayak kelihatan lebih sporty gitu sih. Terus gue mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian joknya. Ini untuk bagian joknya sendiri. Untuk bagian joknya sendiri masih terlihat rapi banget, dia nggak ada yang robek, dan dia hanya ada di sini kotoran aja. Ini ada kayak noda gitu sedikit. Oke, terus kayak coba kita lihat ke bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri, kalian bisa lihat ini penampakan bagian depan. Oke, untuk di sebelah kirinya di sini seperti biasa dia udah ada airbagnya, dan di situ ada bagian AC-nya. Dan di bawah di sini ada laci. Gue mau buka. Nah, ini untuk bagian lacinya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri lampu di bagian lacinya pun juga masih nyala, masih berfungsi. Tutup lagi. Agak ke tengah sedikit, teman-teman. Nah, untuk di bagian tengahnya seperti biasa, dia ada bagian di audio. Dan nanti di sini juga ada bagian AC-nya. Ini AC-nya gue udah coba nyalahin. Oke, masih oke. AC-nya masih nyala, masih berfungsi. Terus gue mau coba berfungsiin untuk di bagian audionya. Coba kita nyalain. Oke, untuk audionya sendiri kalian bisa dengar ini langsung nyala. Gue mau coba ganti. Gue mau coba.
Nah, ini untuk audionya gue mau coba besarin suaranya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, gue udah bisa fungsiin untuk audionya. Di sini audionya masih nyala. Jadi kalian di sini bisa langsung dengar audionya karena masih aktif. Dan untuk audionya sendiri dia bisa disambungkan dengan Bluetooth untuk di bagian teleponnya. Jadi untuk kalian yang mau berkendara sembari nyetir masih agak aman, walaupun tuh nggak dianjurin ya. Terus gua kecilin sedikit ya biar enak. Oke, agak ke bawah sedikit seperti biasa. Di sini pengaturan untuk AC-nya dan di sini ada power steering-nya. Untuk transmisinya sendiri dia sudah matic. Dia sudah matic Tiptronic. Nah, dan ke bawah dikit seperti biasa. Ini dia bisa ganti audio dari sini. Nih. Oke. Sip. Terus agak ke bawah lagi sedikit. Di sini kalian bisa lihat di sini ada laci. Ini kalian bisa coba lihat. Nah, di sini ada laci. Nanti ini bisa kalian fungsiin buat naruh-naruh koin. Dan di sini ada laci lagi, tinggal kalian klik sininya. Oke, masih berfungsi. Nah, di dalamnya di sini nanti kalian bisa nyolok kabel USB gitu. Oke. Oke, sekarang kita ke depan lagi ke bagian agak pinggir sebelah kanan nih, di bagian setirnya. Ini untuk bagian setirnya sendiri, ini untuk kilometernya. Untuk speedometernya gue mau ngasih lihat di bagian kilometernya ya. Ini yang paling penting sih. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau untuk X-Taxi Express sendiri dia untuk kilometernya itu masih rendah banget. Dan kilometernya itu masih di angka 31.000. Kalian bayangin C200 dia kilometernya 31.000. Beda sama yang ada di Bluebird. Tapi memang dia keadaannya apa adanya gitu. Nah, lanjut untuk di bagian setirnya sendiri. Ini untuk bagian setir masih oke, masih aman, masih rapi banget. Gue mau ngasih ke kalian. Nah, dari sini kalian bisa lihat plus minusnya sendiri untuk mobil di X Bluebird dan untuk mobil di X Express. Mungkin kalau untuk X Bluebird kalian bisa lihat dari kilometernya lebih tinggi, dan untuk X Express dia jauh lebih rendah. Dan kalau untuk X Bluebird itu mobil yang kadang sudah dirapikan, tapi kalau untuk yang ada di X Express dia mobil apa adanya. Lanjut lagi agak ke samping. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada tombol-tombol. Ini nanti untuk central lock-nya ada di sebelah sini, dan di sini untuk center untuk di bagian power window-nya gue mau coba mainin power window-nya dulu. Nah, ini power window-nya masih aktif. Gue mau coba ke power window satunya lagi. Oke, sip. Kita coba untuk power window bagian belakang. Ini udah gue buka, tadi gue lupa tutup. Nah, ini masih berfungsi aktif. Oke, kita ke depan lagi sedikit. Nah, ini untuk di bagian depannya lagi, gue mau kasih lihat kalian di bagian atasnya. Ini untuk bagian atasnya. Di sini ada lampu-lampu baca. Nah, ini lampunya masih aktif. Oke, gue tutup lagi, gue matiin. Ini juga sama. Di sini ada kacanya. Lampunya juga masih aktif. Ke samping lagi. Nah, ini lampunya nggak aktif ternyata, dia mati. Tapi yang satu tadi nyala. Oke, untuk bagian depan udah selesai. Sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian untuk ke bagian belakang. Oke, ini untuk bangku di bagian belakangnya. Kalian bisa lihat sendiri, untuk bagian belakangnya masih rapi banget. Dan di sini ada tempat kalian buat naruh minumnya. Ini laci, nanti juga bisa ditutup. Ini bisa dijadiin sandaran tangan, atau kalian bisa fungsi seperti kayak gini. Atau nanti kalian mau lebih lega lagi, bisa kalian tutup ke belakang. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya untuk rapihannya. Ramadan di rumah bersama 106,6 V-Radio. Oke. Oke, ini gue coba shoot dari agak jauh. Terus untuk plafon belakangnya kita lihat seluruhan sampai ke depan juga. Nah, untuk plafonnya sendiri kalian masih bisa lihat, ini plafonnya masih bersih banget, nggak ada noda sama sekali, jadi masih oke.
Oke, ini gue udah selesai untuk ngasih lihat ke kalian di bagian interiornya. Gue udah nge-review semuanya. Stay tune terus, jangan kemana-mana, ikutin gue terus. Nah, gue sekarang udah selesai buat ngebahas unit yang ada di sini. Gue udah ngasih lihat ke kalian untuk di bagian eksteriornya, interiornya, sampai ke mesin-mesinnya. Kalian juga udah lihat yang ada di Bluebird. Kalian bisa bandingin sendiri unitnya kayak gimana. Kalian bisa lihat perbedaannya kayak gimana, plus minusnya dari unit yang udah gue review. Jadi kalian ambil kesimpulan sendiri. Gitu aja video hari ini. Jangan kemana-mana, tetap ikutin video-video gue selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih ya udah nonton video aku. Like, komen, oke. Pencet tombol merah ya.